Aku dan keluarga aku pertama kali pindah ke Switzerland itu tahun 2017, tepatnya bulan Maret 2017. Jadi kami sudah menetap di Swiss ini 4,5 tahun. Pada bulan September 1972. Jadi sudah 49 tahun menetap di Swiss. Itu tahun 1982, tetapi baru menetap tahun 1986, persisnya 35 tahun yang lalu. Pertama kali saya datang di Swiss adalah di tahun 1997. Saya tiba pertama kali di Jenewa tanggal 9 Februari tahun 2002. Bulan Mei tahun 71. Mei 5. Keamanan, kenyamanan, dan disiplin orang-orang Swiss. Mereka sangat bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Melihat betapa tertibnya negara Swiss dan bersih dengan infrastruktur yang sangat baik. Betapa banyaknya taman di sekitar rumah, jadi kayak I think it's a luxury for us to be able to have picnic on the grass, anak-anak bermain dengan bebas dan gratis. So for me itu pengalaman pertama paling berkesan bahwa wow, kayak nature is just available everywhere for us to access for free, and I think it's a really good thing. Suasana yang sangat berbeda karena kami tiba di musim dingin. Buat anak-anak, mereka pertama kali melihat salju. Jadi ya itu, saya itu rasanya di Swiss itu nggak apa ya, merasa saya seperti orang asing lah. Mereka itu menerima saya seperti saya orang Swiss sendiri. Malah saya katanya nggak usah pindah ini tempat, katanya nggak usah. Saya ingin ke Mallorca atau kemana kalau sudah tua. Enggak, di sini saja. Oh, nggak ada orang Indonesia. Pokoknya nggak tahu dari mana. Suami saya militer satu 3 minggu. Dia sendiri nggak ada siapa-siapa ya, cuma mertua aja. Banyak di antara kita yang menikah dengan orang lokal di Swiss dan memutuskan untuk menetap di sini. Tapi di masa sekarang saya kira lebih banyak perantauan atau diaspora Indonesia di Swiss dengan alasan bekerja atau studi, belajar di universitas. Masa dahulu hubungan melalui tatap muka, surat, dan telepon rumah. Orang-orang masa sekarang bisa mendapatkan lebih banyak informasi lewat internet. Zaman sekarang kan ada social media, jadi kalau kita mau cari temen Indonesia lainnya yang tinggal di Switzerland, biasanya aku cari di Instagram, aku biasa DM mereka, kita saling follow, kenalan, dan akhirnya jadi teman baik. Soal makanan, kalau dulu kita pengen makan makanan Indonesia, untuk mencari bahan makanan atau bumbu-bumbu tidak mudah. Kalau sekarang bumbu-bumbu tersebut dengan mudah kami bisa dapatkan tidak hanya di toko-toko Asia yang semakin banyak, tapi juga di supermarket umum di Jenewa. Kalau kedutaan saya sering kedutaan. Sama dulu 17 Agustus kan biasanya kadang-kadang di pertandingan gitu ya. Terus ada pertandingan tenis, pertandingan ping, badminton, terus kita lawan Jenewa. Ya, Klubnya lawan Jenewa. Dan di sana Portugal. Nah itu lucunya di sana itu kalau kita ke Jenewa naik di sana ya. Jenewa dengan Bern itu nggak begitu ini sama dulu kontaknya nggak begitu. Kalau yang aku lihat, orang Switzerland itu memiliki rasa tolong menolong yang sangat tinggi. Jadi in a way ada rasa kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. So actually when I'm outside, I never feel that scared if I get into trouble, karena aku merasa pasti ada orang yang akan bantu kita. So they're actually very kind, and I think that's the similarity between living in Switzerland and Indonesia. Kebersamaan dengan keluarga dan teman-teman terdekat, serta menyesuaikan kehidupan di Swiss.
karena di Indonesia kita memiliki banyak bahasa dan budaya. Di Swiss juga karena di Swiss ada bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Itali, bahasa Roman. Sehingga kita sama-sama di negara di mana kompromi atau toleransi itu sangat penting. Saya kira tidak banyak karena perbedaan kultur, mentalitas, dan musim yang pasti ketiga hal itu yang sangat membuat perbedaan menjadi. Kedua negara merupakan negara yang indah dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, serta juga latar belakang bahasa. Kedua negara mempunyai bahasa resmi yang dipelajari oleh anak-anak di sekolah. Kedua negara merupakan negara yang indah dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, serta juga latar belakang bahasa. Kedua negara mempunyai bahasa resmi yang dipelajari oleh anak-anak di sekolah. Aktif sendiri di sini juga. Ini lain lah hidup atau kalau di Indonesia masih banyak keluarga, ponakan-ponakan, ada saudaranya, ada cucu atau gimana ya. Kalau di sini kebanyakan itu sendirian. Akhirnya di rumah jompo kan, kalau sakit atau apa. Lebih baik dan erat tentu saja, terutama di bidang untuk kebaikan Indonesia. Tidak saja hubungan ekonomi atau politik, tapi saya harap akan lebih banyak hubungan yang berbasis kultural, seperti pertukaran kesenian, apakah itu seni klasik atau seni modern atau bahkan seni kontemporer. Saya berharap di kemudian hari kita bisa mengadakan kegiatan bareng yang didukung oleh KBRI dan pemerintah Swiss, yang misalnya mengadakan dialog baik online maupun offline dengan masyarakat Indonesia. Aku berharap semakin banyak kerjasama dan kolaborasi antara Switzerland dan Indonesia, supaya untuk orang-orang Indonesia tinggal di Switzerland semakin banyak membuka kesempatan untuk do something here yang impactful. I think it would be amazing kalau di Switzerland semakin banyak restoran Indonesia, kita bisa semakin mengenalkan budaya Indonesia, musik Indonesia, because I'm pretty sure they will love it. Semoga hubungan baik kedua negara ini bisa berkelanjutan seterusnya dengan komunikasi yang transparan, fair, dan teratur, terlebih dalam menangani bidang perlindungan alam, juga ekonomi dan politik. Semoga itu persahabatan antara Swiss dengan Indonesia dan orang-orang Indonesia yang di sini, yang tinggal di sini, itu ya apa ya namanya ya, kalau bahasa Indonesianya pokoknya kita itu kalau tinggal di sini akseptir orang Swiss, nerimo apa yang orang-orang Swiss kita, karena kita pendatang. Nah, semoga orang Indonesia yang di sini tahan, kuat, tinggal di sini seperti Saya Frankie Masi. Saya Sonia Keller. Saya Edi Hara. Saya Dinar Kesari. Saya Jessie mengucapkan Selamat memperingati 70 tahun hubungan bilateral Indonesia dengan Swiss. Selamat memperingati 70 tahun hubungan bilateral Indonesia-Swiss. Selamat memperingati 70 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Swiss. Selamat memperingati 70 tahun hubungan bilateral Indonesia dengan Swiss. Selamat memperingati 70 tahun hubungan bilateral Indonesia dengan Swiss. Selamat memperingati 70 tahun, semoga persahabatan Indonesia-Swiss tetap seperti sekarang yang ada. Saya nggak tahu ya. Saya harap semuanya baik, semua sehat, tambah baik, semua hidup kayak dulu, kayak normal. Ya, maksudnya Enggak, ya selamatlah kita. Maksudnya nggak ada sakit corona kayak gini lah. COVID-19 atau berapa namanya.